Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Publik akan menyajikan materi dengan judul Defisit Finance dan ringkasan kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Zaki Hasan, Salsabila Hardianti, Atta Naimatus Silvi, Aldi Rizky Kurniawan, Aryani Rahmanti Rizky, Mujifina Maulani, M. Sultan Hasim, dan yang terakhir Syamrotul Fikriya. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu defisit finance yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi utang. Nah, kita harus bisa membedakan antara utang dengan defisit. Untuk pengertian utang sendiri ini merupakan kelebihan kumulatif dari pengeluaran masa lalu selama penerimaan masa lalu. Jadi, di tahun defisit, utang ini akan naik, sedangkan di tahun surplus, utang akan turun. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari defisit, surplus, dan jumlah utang. Untuk pengertian defisit sendiri merupakan kondisi suatu negara mengalami pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan. Sedangkan surplus ini merupakan kebalikan dari defisit, yaitu kondisi di mana tingkat pendapatan atau pemasukan suatu negara melebihi pengeluaran belanja. Nah, untuk jumlah utang sendiri ini merupakan besar utang negara yang tergantung pada aset dan kewajiban yang mana termasuk dalam penghitungan dan bagaimana mereka dinilai. Nah, jika tujuannya ini merupakan untuk mendapatkan pemahaman tentang semua kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak di masa mendatang. Untuk yang selanjutnya akan membahas mengenai beban utang. Nah, ada kesepakatan luas bahwa mengurangi utang itu baik. Tapi, mengapa kita harus peduli dengan utang negara? Dan apakah utang itu naik atau turun? Nah, pertanyaan ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab dan butuh pemikiran penyair untuk menjawab mengenai biaya pembiayaan utang dan siapa saja yang menanggung bebannya. Untuk yang pertama, menurut pandangan Lerner, diasumsikan bahwa pemerintah ini meminjam dari warga sendiri. Kewajibannya adalah utang internal. Menurut Lerner, pada tahun 1948, utang internal tidak menimbulkan beban bagi generasi muda yang akan datang. Nah, generasi masa depan ini hanya berhutang satu sama lain. Ketika utang lunas, maka terjadi transfer pendapatan dari satu kelompok warga ke kelompok lain. Namun, generasi masa depan ini secara keseluruhan tidak lebih buruk, dalam arti tingkat konsumsi mereka itu sama seperti semula. Untuk yang kedua, yaitu menurut model generasi yang tumpang tindih. Dalam model Lerner, generasi terdiri dari setiap orang yang hidup di waktu tertentu. Nah, cara ini lebih masuk akal jika mendefinisikan generasi adalah setiap orang yang lahir pada waktu yang sama. Menggunakan definisi ini pada waktu tertentu, beberapa generasi hidup berdampingan secara simultan. Sebuah fenomena ini penting bagi model generasi tumpang tindih. Analisis model generasi yang tumpang tindih sederhana menunjukkan bagaimana beban utang dapat ditransfer lintas generasi. Di sini maksudnya yaitu ketika pemerintah berhutang di tahun ini, maka 20 tahun ke depan akan dilunasi oleh generasi yang akan datang. Untuk yang ketiga yaitu menurut model neoklasik. Nah, model ini dari utang menekankan bahwa ketika pemerintah memulai sebuah proyek, baik yang dibiayai oleh pajak maupun utang dari sumber daya sektor swasta, nah, orang ini biasanya berasumsi bahwa ketika pembiayaan pajak digunakan, sebagian besar sumber daya yang dihilangkan datang dengan mengorbankan konsumsi. Di sisi lain, ketika pemerintah meminjam, mereka bersaing merebutkan dana dengan individu dan perusahaan
yang menginginkan uang itu untuk proyek investasi mereka sendiri. Jika demikian, pengaruh utang sebagian besar terhadap investasi swasta, dan sejauh ini asumsi itu benar. Pembiayaan utang meninggalkan generasi masa depan dengan persediaan modal yang lebih kecil. Oleh karena itu, para anggotanya kurang produktif dan memiliki pendapatan real yang lebih kecil daripada yang seharusnya terjadi. Dengan demikian, utang tersebut menjadi beban bagi generasi masa depan yang dampaknya ini terhadap pembentukan modal. Nah, untuk yang keempat, menurut model Ricardian, sejauh ini telah mengabaikan potensi transfer yang disengaja dari individu lintas generasi. Menurut Barrow, tahun 1974 mengemukakan ketika pemerintah meminjam, anggota generasi tua menyadari bahwa ahli waris mereka akan diperparah. Misalnya, lebih jauh kepedulian lama terhadap kesejahteraan keturunannya, dan oleh karena itu tidak ingin tingkat konsumsi keturunannya berkurang. Nah, apa yang dilakukan generasi tua tentang hal ini? Salah satu kemungkinannya yaitu meningkatkan warisan mereka dengan jumlah yang cukup untuk membayar waktu ekstra yang akan jatuh tempo di masa depan. Nah, hasilnya tidak ada yang benar-benar berubah setiap generasi, konsumsi jumlah yang sama persis seperti sebelumnya meminjam pemerintah. Akibatnya, individu swasta membatalkan efek antar generasi dari kebijakan utang pemerintah sehingga pembiayaan pajak dan utang pada dasarnya ini setara. Nah, jadi beban hutang pada dasarnya merupakan masalah insiden pajak dalam pengaturan antar generasi. Seperti banyak insiden lainnya, beban utang ini sangat sulit untuk dijabarkan. Pertama, bahkan tidak jelas bagaimana beban itu harus didefinisikan. Salah satu kemungkinannya yaitu dengan mengukur kemungkinan konsumsi seumur hidup dari sekelompok orang dengan usia yang sama. Jadi di sini merupakan antar generasi atau dalam hal konsumsi yang tersedia untuk semua orang yang hidup di waktu tertentu. Untuk selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pajak atau pinjaman. Nah, bagaimana memilih antara utang dan pajak adalah salah satu pertanyaan yang paling mendasar di bidang keuangan publik. Berbekal hasil pembahasan tentang beban utang, kita berada pada posisi yang baik, yaitu untuk mengevaluasi beberapa pendekatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu ada benefit received principle atau prinsip normatif independen yang menyatakan bahwa penerima program belanja pemerintah tertentu harus membayarnya. Dengan demikian, program tersebut memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Nah, sudah sepantasnya saja untuk mengalihkan beban kepada generasi yang akan datang melalui pembiayaan pinjaman. Seperti contoh, meminjam untuk membayar sekolah yang bermanfaat bagi siswa dengan meningkatkan penghasilan mereka di masa depan. Untuk selanjutnya, ada pertimbangan efisiensi. Dari sudut pandang efisiensi, apakah utang atau pembiayaan pajak menghasilkan beban berlebih yang tinggi, yang bertujuan untuk menyadari bahwa setiap peningkatan pengeluaran pemerintah yang pada akhirnya harus dibiayai oleh kenaikan pajak. Dengan pembiayaan pajak, satu pembayaran besar dibayarkan pada saat pengeluaran dilakukan. Dengan pembiayaan utang, banyak pembayar kecil dilakukan dari waktu ke waktu untuk membiayai bunga utang. Di samping ada grafik. Nah, grafik tersebut menggambarkan hubungan kuadrat antara kelebihan beban dan tarif pajak. Beban berlebih yang terkait dengan tarif pajak rendah F1 adalah X1 dan kelebihan beban terkait dengan tarif yang lebih tinggi adalah X. Dari sudut pandang efisiensi, lebih baik dikenakan pajak 2 kali pada tarif F2 daripada pada tarif. Nah, implikasinya adalah pembiayaan utang yang menghasilkan serangkaian tarif pajak yang relatif kecil, lebih unggul daripada pembiayaan pajak alasan efisiensi.
Argumen ini benar sejauh ini, namun demikian hal tersebut mengabaikan pertimbangan penting lainnya sejauh peningkatan hutang untuk mengurangi persediaan modal. Hal itu menciptakan beban tambahan. Nah, jadi meskipun pembiayaan hutang lebih efisien dari sudut pandang pilihan penawaran tenaga kerja, ini akan menjadi kurang efisien dari sudut pandang keputusan alokasi modal. Selanjutnya ada pertimbangan makroekonomi. Nah, bagaimana seseorang memilih antara pajak dan pembiayaan defisit dalam jangka pendek ketika dilihat dari sisi pengangguran? Nah, dalam model ekonomi makro Keynesian standar ini, pilihan tergantung pada tingkat pengangguran. Ketika pengangguran sangat rendah, maka pengeluaran tambahan pemerintah dapat menyebabkan inflasi, sehingga perlu menyedot sebagian daya beli dari pajak kenaikan sektor swasta. Sebaliknya, ketika pengangguran tinggi akan mengalami deflasi. Pendekatan seperti ini disebut sebagai keuangan fungsional, di mana pajak dan defisit untuk menjaga permintaan agregat di tingkat yang tepat untuk menyeimbangkan anggaran itu sendiri. Selanjutnya ada pertimbangan moral dan politik. Masalah etika sangat penting dalam perumusan kebijakan publik, sehingga argumen bahwa defisit yang tidak bermoral perlu mendapat perhatian serius. Perlu dicatat, pandangan normatif itu bertumpu pada hipotesis positif yang menunjukkan beban utang dialihkan ke generasi masa depan. Selain itu, tidak jelas mengapa pandangan normatif ini lebih unggul. Misalnya, asas yang diterima yang menyiratkan bahwa terkadang meminjam adalah hal yang benar secara moral untuk dilakukan. Dalam argumen politik terhadap pengeluaran defisit, beberapa orang berpendapat bahwa argumen politik cenderung meremehkan biaya pengeluaran pemerintah dan melebih-lebihkan keuntungan. Disiplin anggaran yang seimbang menghasilkan pertimbangan yang lebih cermat. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Nah, studi kasus ini yang berjudul Instrumen Pembiayaan Defisit dalam mendukung penerimaan pajak untuk pembangunan dari JPI 2017 Nugroho dan kawan-kawan. Nah, dalam studi kasus ini membahas tentang instrumen pembiayaan defisit yang digunakan oleh pemerintah adalah pinjaman, penerbitan obligasi negara atau disebut juga dengan surat utang negara atau SUN. Dan telah diterbitkan pula satu instrumen yang merupakan bentuk lain dari surat utang tetapi dengan basis syariat Islam yang bernama Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, atau lebih dikenal juga dengan nama sukuk. Nah, bagaimana instrumen-instrumen tersebut dengan karakteristiknya yang berbeda-beda dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan sebagai akibat kekurangan penerimaan pajak? Pemilihan pembiayaan yang tepat untuk menutup defisit perlu memperhatikan pula kapan waktu pembiayaan tersebut akan dilakukan. Jika kebutuhan pembiayaan tersebut sudah terencana dari awal penyusunan APBN, maka penerbitan obligasi termasuk sukuk bisa menjadi pilihan utama. Namun, jika terjadi shortfall pajak di tengah tahun anggaran, maka pinjaman program dan standby loan bisa menjadi pilihan untuk menutup defisit. Baik, di sini saya akan mereview dari kelompok 1. Yang pertama tentang alat analisis normatif. Alat analisis normatif ini memaparkan tentang norma etika dan aturan keadilan dalam lingkungan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi kesejahteraan adalah studi tentang keinginan negara ekonomi, yaitu ekonomi yang didasarkan pada filosofi sosial individualis. Ini memberikan sedikit perhatian kepada proses yang digunakan untuk mencapai hasil. Jadi, meskipun memberikan kerangka kerja yang koheren dan berguna untuk menganalisis kebijakan,
ekonomi kesejahteraan tidak diterima secara universal. Selanjutnya yaitu alokasi Pareto. Alokasi Pareto ini merupakan tolak ukur ekonom tentang kinerja yang efisien untuk suatu perekonomian. Alokasi Pareto terjadi ketika tidak ada orang yang dapat menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Efisiensi Pareto ini mensyaratkan bahwa laju substitusi marginal setiap orang antara dua komoditas sama dengan laju transformasi marginal. Macam-macam alokasi Pareto. Yang pertama ada Pareto efisiensi. Pareto efisiensi ini merupakan alat yang digunakan oleh para ahli ekonom untuk mendefinisikan organisasi yang efisien dalam suatu perekonomian. Yang kedua, Pareto improvement. Pareto improvement ini di mana masih terdapat peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Yang ketiga yaitu kurva kontrak. Kurva kontrak ini merupakan sekumpulan titik yang mewakili alokasi akhir dua barang antara dua orang yang dapat terjadi sebagai hasil dari perdagangan yang saling menguntungkan antara orang-orang tersebut, mengingat alokasi awal barang tersebut. Yang keempat yaitu Edward Box. Edward Box ini digunakan sebagai alat analisis efisien dalam ekonomi pertukaran. Selanjutnya yaitu fungsi kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial ini merangkum preferensi masyarakat tentang kegunaan masing-masing anggota yang bertujuan untuk menemukan alokasi sumber daya yang memaksimalkan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya yaitu alat analisis positif. Alat analisis positif ini menggambarkan sebagai fenomena ekonomi yang didasarkan pada fakta yang relevan dan analisis data yang objektif untuk membangun sebab akibat yang dapat membantu memastikan perkembangan teori ekonomi. Contoh pernyataan alat analisis positif, mengambil contoh dari seorang pengusaha menggunakan sumber daya ekonomi yang efisien sehingga mampu menghasilkan produk barang atau jasa yang bernilai jual tinggi. Selanjutnya yaitu peran teori ekonomi. Seseorang harus memaksimalkan utilitas dan akan mencangkup faktor-faktor seperti tingkat upah orang tersebut, dan jika waktu senggang adalah hal yang normal, maka para konsumen mengonsumsi lebih sedikit barang sebagai penghasilan yang turun. Selanjutnya yaitu alat analisis data menggunakan ekonometrik statistik. Yang pertama yaitu studi eksperimental, kedua melakukan penelitian eksperimental, yang ketiga melakukan observasi. Selanjutnya yaitu barang publik atau public goods. Barang publik ini merupakan barang yang memiliki sifat non-rival dan non-excludable, seperti udara, sehingga tidak ada batasan seseorang untuk menggunakan udara tersebut. Sifat-sifat barang publik yang pertama yaitu non-rival, yang kedua non-excludable. Non-rival ini berarti penggunaan suatu barang oleh seseorang tidak menghalangi orang lain untuk menikmatinya. Setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Contohnya, ketika kita menikmati cahaya matahari, orang lain kan masih bisa menikmati cahaya tersebut dengan manfaat yang sama. Yang kedua yaitu sifat barang publik non-excludable, yang berarti ini ketika suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang menghalangi siapapun untuk dapat memperoleh manfaat dari barang tersebut, atau semua orang memiliki akses menuju barang publik tersebut. Selanjutnya yaitu masalah pokok dalam penyediaan barang publik. Yang pertama ada permintaan barang publik, yang kedua pendanaan, ketiga penyediaan dan produksi barang,
Yang keempat, eksternalitas, efisiensi dan keadilan. Perbedaan antara barang publik, barang semi publik atau barang milik bersama, barang semi swasta, dan barang pribadi. Yang pertama yaitu barang publik. Barang publik ini adalah barang yang dapat dinikmati secara bersama-sama dan tidak dibatasi penggunaannya, serta tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menikmatinya, dan bahkan tidak merugikan satu sama lain. Contohnya yaitu jalan raya, udara, cahaya matahari, dan lain-lain. Yang kedua yaitu barang semi publik. Barang semi publik adalah barang dengan tingkat eksklusivitasnya tinggi namun tidak mudah habis. Contohnya yaitu seperti jalan tol. Yang ketiga yaitu barang privat. Barang privat merupakan barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar dan mekanisme pasar harga, serta hanya dapat digunakan oleh satu konsumen saja. Contohnya yaitu baju, tas, sepatu yang didapat dari hasil mengeluarkan biaya sendiri. Yang keempat yaitu barang semi swasta. Barang semi swasta merupakan barang yang jika digunakan masih tersedia bagi orang lain, namun dapat mengecualikan beberapa orang untuk menggunakannya. Contohnya yaitu bioskop dan taman-taman pribadi. Selanjutnya yaitu eksternalitas. Eksternalitas merupakan kerugian atau keuntungan yang dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Jenis-jenis eksternalitas ini ada dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif merupakan dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif yaitu dampak yang merugikan atau biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Faktor-faktor penyebab eksternalitas ini ada 4. Yang pertama yaitu keberadaan barang publik. Keberadaan barang publik ini dikarenakan sifat barang publik yang tidak eksklusif dan merupakan konsumsi umum. Keadaan seperti ini yang mengakibatkan berkurangnya insentifnya atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Yang kedua yaitu sumber daya bersama. Sumber daya milik bersama ini memiliki sifat yang bersaing. Pemanfaatannya oleh seseorang akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga yaitu ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar ini merupakan masalah lingkungan. Bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan di dalam suatu tukar-menukar hak-hak kepemilikannya mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna, seperti pada kasus monopoli. Yang keempat yaitu kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan oleh tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau sekelompok tertentu yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan melalui proses politik, melalui kebijaksanaan dan sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba meringkas materi dari kelompok 2, yakni Political Economy, Education, dan Healthcare. Nah, pada bagian pertama ini saya akan mencoba meringkas Political Economy. Nah, dalam Political Economy ini mencakup dua hal. Yang pertama, demokrasi secara langsung, dan yang kedua, demokrasi perwakilan. Nah, dalam demokrasi secara langsung ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama yaitu kebutuhan suara, yang kedua
yaitu mayoritas voting rules, yang ketiga log rolling atau pertukaran suara, dan yang keempat yakni teorema kemustahilan. Nah, dalam kebulatan suara itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kesepakatan untuk semua orang dalam suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan contoh kesepakatan sosial, politik, maupun kesepakatan prosedural. Nah, dalam majority voting rules juga bisa didefinisikan sebagai aturan pemungutan suara mayoritas, yang mana suara aturan itu untuk memilih alternatif secara adil dan masuk akal, yang tidak memberikan hak istimewa kepada pemilih dengan membiarkan beberapa suara menghitung lebih banyak, atau memberikan hak alternatif dengan meminta lebih sedikit suara untuk pengesahan. Nah, maksudnya apa dalam majority voting rules ini? Intinya untuk pengesahan suara diambil dalam keputusan suara terbanyak atau mayoritas. Nah, pada poin ketiga yakni log rolling atau pertukaran suara. Nah, dalam pertukaran suara atau log rolling itu merupakan suatu cara bagi pemilih untuk melakukan kolusi di antara pemilih yang kalah dengan cara mempertukaran suara agar mereka sama-sama memperoleh keuntungan, yakni bisa menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut. Nah, poin yang terakhir yakni Arrow Impossibility Theorem atau teorema kemustahilan. Nah, dalam teorema kemustahilan ini yakni mempelajari penggabungan preferensi, kesejahteraan, dan pendapat individu untuk mencapai kesejahteraan sosial atau keputusan di seluruh komunitas. Nah, pada aspek yang kedua yakni demokrasi perwakilan, di mana demokrasi perwakilan ini diperkenalkan oleh Schumpeter atau Joseph, yang berasumsi bahwa masyarakat dan wakil rakyat itu akan bertindak rasional berdasarkan kepentingan masing-masing. Nah, pada bagian yang kedua yakni saya akan menjelaskan bagaimana sih education atau pendidikan itu. Nah, menurut UU nomor 2 tahun 1989 bahwa education itu memiliki arti di mana suatu usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan belajar, serta latihan-latihan untuk peranan di masa yang akan datang. Nah, seberapa pentingnya pemerintah investasi dalam dunia pendidikan? Sangat penting dalam hal investasi di bidang pendidikan yang berguna untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Nah, diharapkan investasi pendidikan ini mampu menghasilkan calon generasi yang bermutu untuk membangun suatu perekonomian. Nah, apa sih eksternalitas dalam bidang pendidikan? Tentunya terdapat eksternalitas positif dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk kebaikan para generasi yang mendatang, diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya pemerintah memberikan kekuatan pada opini publik yang menunjukkan bahwa pendidikan dapat membantu warga yang berpengetahuan dan kohesif sebagai fungsi demokrasi. Dalam artian, jika suatu negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan lebih demokratis juga. Nah, pentingnya subsidi pendidikan dan pengaruhnya apa terhadap pendidikan. Subsidi sangat berpengaruh terhadap pendidikan, yang mana memuat fasilitas pendidikan itu juga menjadi lebih lengkap dengan adanya subsidi pendidikan dan nyaman. Sehingga jika subsidi terus dilakukan, maka akan ada peningkatan produktivitas terhadap pendidikan. Pengaruhnya, jika tidak adanya subsidi, maka akan meningkatkan biaya swasta tiap individu dalam dunia pendidikan. Nah, apakah di pasar pendidikan itu tidak adil? Nah, dalam suatu gagasan komoditas egalitarianisme menunjukkan
bahwa keadilan menuntut agar beberapa barang tersedia untuk semua kalangan di masyarakat. Terlintas bagaimana jika orang yang mendapatkan penghasilan yang rendah, mungkin pendidikan yang sedikit atau tidak sama sekali. Nah, dalam pandangan seperti ini, bahwa hal itu harus tetap tersedia oleh semua orang dan meluas sehubungan dengan pendidikan secara menengah dan secara dasar. Nah, bagaimana intervensi pemerintah dalam pendidikan itu sendiri? Pemerintah melakukan intervensi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dengan adanya subsidi, dikarenakan bidang pendidikan ini menghasilkan eksternalitas yang positif atau sejumlah manfaat publik. Nah, pada bagian ketiga ini yakni healthcare atau perawatan kesehatan. Nah, di mana pasar perawatan kesehatan ini mencakup 5 aspek. Yang pertama yaitu perawatan kesehatan, yang kedua peran asuransi, yang ketiga peran pengumpulan risiko, yang keempat seleksi merugikan di pasar asuransi kesehatan, dan yang terakhir yakni moral hazard. Nah, apa sih eksternalitas dalam perawatan kesehatan itu? Nah, eksternalitas perawatan kesehatan dapat tercapai dengan membeli layanan medis, baik itu menghasilkan eksternalitas positif maupun negatif. Nah, contohnya apa eksternalitas positifnya? Nah, misalkan jika seseorang mendapatkan suntikan obat flu, maka eksternalitas positif yang didapat yakni mengurangi kemungkinan orang lain tertular flu tersebut. Nah, jika terlalu banyak menggunakan suntikan flu tersebut, maka kekebalan tubuh di seseorang itu akan menjadi lemah. Itulah yang menyebabkan eksternalitas negatif. Nah, asuransi kesehatan pribadi, produk asuransi yang memberikan perlindungan kesehatan terhadap individu atau perseorangan yang menjadi peserta asuransi kesehatan tersebut. Nah, poin yang selanjutnya yaitu pengendalian biaya dan asuransi swasta. Menanggapi biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan terus meningkat, tentunya pengusaha beralih ke pengaturan yang membatasi pemanfaatan dan menjaga harga tetap rendah di sisi penawaran daripada di sisi permintaan pasar. Nah, di bawah pengaturan seperti itu, secara umum dapat dikatakan sebagai perawatan yang terkelola. Pemasok perawatan kesehatan diberikan insentif untuk menekan biaya. Salah satu contoh insentif tersebut yakni penggantian berbasis kapitasi, di mana penyedia menerima pembayaran tahunan untuk setiap pasien dalam perawatan mereka, terlepas dari layanan yang digunakan oleh pasien tersebut. Nah, pada poin selanjutnya yakni reformasi perawatan kesehatan. Nah, dalam reformasi perawatan kesehatan terdapat cakupan yang harus dibenahi seperti pendidikan kesehatan, penempatan tenaga kerja kesehatan, peningkatan kualitas maupun fasilitas alat farmasi guna untuk memperbaiki kelancaran daripada reformasi perawatan kesehatan tersebut, yang nantinya akan membawa dampak positif terhadap perawatan kesehatan tersebut. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, yakni kelompok 6. Pembahasan selanjutnya yakni social security dan income redistribution. Pertama, kita membahas tentang social security atau jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin kehidupan warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Kemudian fungsi social security setidaknya ada 3. Yang pertama, selama masa kerja mereka, anggota sistem dan pemberi kerja mereka memberikan kontribusi melalui kelonggaran pada masa penggajian. Yang kedua, setelah pensiun, anggota berhak menerima pembayaran bulanan berdasarkan kontribusi mereka. Yang ketiga, jaminan sosial menyediakan asuransi terhadap kemungkinan hidup lebih lama dari yang diharapkan.
Selanjutnya, efek social security bagi perilaku ekonomi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa sistem keamanan sosial memutarbalikkan perilaku orang dan merusak efisiensi ekonomi. Berikut ada 3 perilaku orang yang merusak efisiensi ekonomi. Yang pertama yakni perilaku penyimpanan. Yang kedua efek pensiun. Yang ketiga keputusan pensiun. Selanjutnya kita beralih kepada penjelasan income redistribution. Income redistribution atau redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Kemudian selanjutnya yakni penafsiran distribusi harga. Cara lain untuk menilai distribusi pendapatan adalah dengan menghitung jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian tingkat pendapatan real tetap yang dianggap cukup untuk memberikan standar hidup yang seminimal mungkin. Kemudian alasan-alasan income redistribution, setidaknya ada 7 alasan. Yang pertama adalah utilitarianisme sederhana. 2. Kriteria maksimin. Kemudian yang ketiga redistribution pendapatan efisien Pareto. Yang keempat korupsi. Kemudian yang kelima pandangan non-individualistis. Dan yang keenam mobilitas. Kemudian yang ketujuh pertimbangan lainnya. Mohon maaf. Saya lanjut yang selanjutnya yakni insiden pengeluaran. Ada 4. Yang pertama yakni pengaruh harga relatif atau relative price effect. Kemudian yang kedua public goods. Yang ketiga menilai transfer in kind atau valuing in kind transfer. Kemudian yang keempat, alasan untuk transfer dalam bentuk barang atau reason for in-kind transfer. Ini saya akan menyinggung sedikit materi mengenai expenditure program for the poor and cost benefit analysis yang telah dipaparkan kelompok 4 kemarin. Yang pertama yaitu pengeluaran kesejahteraan. Pengeluaran kesejahteraan bertujuan untuk membantu orang miskin dan manfaatnya mengalir kepada mereka yang memiliki pendapatan keuangan yang rendah. Contoh program tersebut yaitu jaminan sosial dan juga kupon makanan gratis. Wujud nyata dari adanya pengeluaran kesejahteraan yaitu adanya TANF atau program kesejahteraan bantuan sementara untuk keluarga yang membutuhkan, dan komponen TANF itu sendiri ada 5 komponen. Yang pertama yaitu komponen tanpa hak, komponen batas waktu, komponen persyaratan kerja, hibah blok untuk negara bagian, dan juga benefit reduction rates. Ada biaya pendapatan dan insentif kerja. Setelah mengetahui program pengeluaran kesejahteraan untuk masyarakat miskin dari beberapa program yang telah dikeluarkan pemerintah, maka akan timbul sebuah pertanyaan yaitu apakah dari adanya program tersebut akan mengurangi kesadaran masyarakat untuk bekerja dan akan meningkatkan ketergantungan kepada pemerintah. Nah, TANF mempengaruhi keputusan pekerja, yaitu yang pertama pengorbanan dasar. Sesuai dengan aturan TANF, suatu negara terbagi menjadi 2 variabel. Yang pertama yaitu variabel hibah dasar yang akan diterima individu jika dia tidak bekerja, dan yang kedua variabel tingkat di mana hibah dikurangi ketika penerima mengambil uang. Selanjutnya yaitu mempengaruhi analisis insentif pekerja. Analisis kurva indifferent dari pilihan individu antara waktu luang dan pendapatan memberikan sebuah cara yang berguna untuk melihat TANF mempengaruhi keputusan penawaran tenaga kerja. Selanjutnya ada persyaratan kerja. Dalam persyaratan kerja akan timbul suatu pertanyaan yaitu bagaimana pekerjaan yang diberikan mempengaruhi penerima kesejahteraan. Dalam sebuah studi mengatakan
program kerja wajib menghasilkan peningkatan dalam pekerjaan dan pendapatan dan menurunkan penggunaan kesejahteraan. Namun, program kerja wajib tidak banyak meningkatkan pendapatan total. Pendapatan itu sendiri mengalami peningkatan tetapi sedikit lebih banyak daripada penurunan tunjangan kesejahteraan. Aspek penting sistem kesejahteraan itu yaitu struktur insentif yang diciptakannya. Jadi semua berhasilnya suatu persyaratan kerja itu tergantung dari struktur insentif yang telah diciptakan. Selanjutnya ada batas waktu. TANF dan batas waktu memang berperan sangat penting. Dapat dikatakan bahwa jika batasan waktu menjadi masalah, maka yang harus dilakukan yaitu harus mempunyai dampak yang lebih besar daripada kesejahteraan. Analisis Groger mengatakan bahwa batas waktu yang sebenarnya terhitung penting yaitu sekitar 12% dari penurunan beban kasus kesejahteraan. Poin selanjutnya yaitu struktur keluarga. TANF memiliki efek yang sangat positif terhadap struktur keluarga. Misalnya, lebih banyak anak yang tinggal dengan orang tua yang menikah setelah TANF daripada sebelumnya. Sementara yang lain tidak merasakan dampaknya. Dari hal tersebut tidak heran jika hasilnya tidak meyakinkan. Pola perkawinan dan melahirkan anak mungkin hanya menyesuaikan secara perlahan seiring waktu berjalan. Tetapi terlalu dini untuk mengetahui apakah TANF telah mengubah struktur keluarga. Itu pajak penghasilan yang diperoleh. Nah, program terbesar untuk melakukan pengiriman tunai kepada individu yang berpenghasilan rendah tidak hanya dikelola melalui birokrasi kesejahteraan, melainkan melalui sistem perpajakan. Perolehan kredit pajak pendapatan atau dalam bahasa Inggris yaitu the Earned Income Tax Credit atau EITC merupakan subsidi untuk keluarga yang memiliki penghasilan rendah. Hanya pekerja miskin yang memenuhi syarat yang dapat menerima EITC. Jadi masyarakat yang tidak memiliki syarat, yang tidak memenuhi syarat tidak akan menerima program dari EITC. Dalam pengertian ini, hal yang benar-benar sejalan dengan empasis TANF tentang menghubungkan kesejahteraan dengan pekerjaan. Nah, salah satu program untuk meningkatkan pendapatan itu yaitu program pendidikan dan ketenagakerjaan dan pelatihan kerja. Selanjutnya yaitu cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama memproyeksikan keadaan dolar di masa kini ke masa depan dan begitu pun sebaliknya, yaitu memproyeksikan keadaan dolar masa depan ke masa kini. Dalam rumus tersebut dapat diketahui kegagalan diskon membuat usaha yang menghasilkan pengembalian di masa depan terlihat lebih berharga daripada yang sebenarnya. Dan poin yang ketiga yaitu inflasi. Ketika inflasi saat harga diperkirakan akan naik, pemberi pinjaman tidak akan bersedia untuk melakukan pinjaman pada suku bunga R yang berlaku ketika harga stabil, karena mereka menyadari bahwa mereka akan dibayar kembali dalam dolar yang terdepresiasi, dan untuk menjaga bahkan secara real pembayaran tahun pertama mereka juga harus menggelam. Selanjutnya yaitu cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Dalam analisis biaya manfaat terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu mempelajari mengenai memproyeksikan keadaan dolar masa kini ke masa depan, dan begitu pun sebaliknya memproyeksikan keadaan dolar masa depan ke masa kini. Dalam rumus tersebut dapat diketahui bahwa kegagalan kegagalan diskon membuat usaha yang menghasilkan pengembalian di masa depan terlihat lebih berharga daripada yang sebenarnya. Selanjutnya ada inflasi. Nah, ketika inflasi saat harga diperkirakan akan naik, pemberi pinjaman tidak akan lagi bersedia melakukan pinjaman pada tingkat suku bunga yang berlaku ketika harga stabil. Nah, dan selanjutnya yaitu tentang evaluasi proyek swasta.
Salah satu proyek yang dilaksanakan oleh pihak swasta pada umumnya ada aspek keuntungan. Misalkan sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan dua proyek yang saling eksklusif, yaitu perusahaan atau proyek X dan Y. Manfaat nyata dan biaya proyek X adalah B pangkat X dan C pangkat X. Sedangkan untuk proyek Y yaitu B pangkat Y dan C pangkat Y. Untuk kedua proyek, manfaat dan biaya segera direalisasikan. Dan perusahaan sendiri harus menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, jika proyek dilakukan, apakah proyek-proyek itu dapat diterima, sedangkan perusahaan sendiri memiliki opsi untuk tidak melakukan atau menerima proyek. Untuk yang kedua, jika dua proyek diterima, mana yang akan lebih disukai oleh perusahaan tersebut? Jadi gini, sejatinya sebuah proyek dapat diterima hanya jika pengembalian bersih itu positif atau jika manfaatnya melebihi biaya. Jika kedua proyek diterima, dana perusahaan hanya dapat mengadopsi salah satu dari proyek tersebut dan harus memilih proyek dengan pengembalian bersih yang paling tinggi nominalnya. Sedangkan untuk rasio biaya manfaat didefinisikan sebagai B per C. B sendiri untuk manfaat dan C sendiri untuk biaya. Penerimaan mengharuskan rasio biaya manfaat proyek melebihi 1. Namun, sebagai dasar untuk membandingkan proyek yang dapat diterima, rasio biaya manfaat hampir tidak berguna. Contohnya yaitu pada kasus pertimbangan keadaan yang sedang mempelajari dua metode mengenai pembuangan limbah. Yang metode pertama, tempat pembuangan limbah beracun dengan manfaat $250 juta dengan biaya $100 juta. Maka rasio biaya manfaatnya sebesar 2,5. Untuk metode yang kedua yaitu pengiriman limbah yang dikirim ke plant Saturnus menggunakan roket dengan memiliki manfaat sebanyak $200 juta dan biaya $100 juta. Maka rasio biaya manfaatnya adalah 2. Sedangkan para pemimpin negara pasti lebih memilih metode yang pertama karena metode pertama sendiri memiliki rasio manfaat biaya yang besar, tetapi mereka mengabaikan perhitungan terhadap efek yang terjadi, yaitu seumpama pada metode pertama itu akan terjadi eksternalitas yaitu merusak tanaman, dan kita misalkan kerusakan tersebut memakan biaya sebesar $40 juta, dan yang mana akan mengubah rasio biaya manfaat metode pertama yang ternyata diasumsikan sebagai biaya rasio rasio biayanya lebih kecil daripada metode kedua. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang menilai manfaat dan biaya publik. Yang pertama yaitu ada pasar harga. Harga yang baik bersamaan memunculkan marginal sosial, biaya produksi, dan marginal nilainya kepada konsumen. Pasar harga akan muncul jika pemerintah menggunakan input atau menghasilkan output yang diperdagangkan di pasar. Maka pasar harga harus digunakan untuk penilaian. Masalahnya adalah bahwa nyata dunia pasar memiliki banyak ketidaksempurnaan seperti adanya monopoli, eksternalitas, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada harga bayangan. Suatu harga yang nilainya tidak sama dengan harga pasar biasanya di atas atau di bawah harga pasar itu, tetapi itu malah yang menunjukkan nilai sosial yang sesungguhnya dari suatu barang atau jasa tersebut. Kemudian ada biaya
permainan keuntungan analisis pemerintah. Analisis untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat tentunya, seperti pembangunan jalan yang harus diperhitungkan biaya sosial, biayanya itu apakah lebih besar dari manfaat yang diterima oleh masyarakat atau lebih kecil. Jadi harus diperhitungkan. Jika biaya sosialnya lebih besar, maka tidak harus melakukan pembangunan. Jika harus untuk itu semuanya juga harus perlu dipertimbangkan terlebih dahulu cost atau benefit analisisnya. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang taxation and income distribution, taxation and efficiency. Dalam sistem perpajakan sendiri, biasanya timbul pertanyaan mengenai beban yang didistribusikan itu secara adil atau tidak tentunya. Pajak sendiri mempengaruhi distribusi penghasilan yang mana jika pungutan pajak itu sudah berjalan sesuai untuk proses pembangunan, disitulah distribusi penghasilan akan berjalan juga. Semua ini tentunya sesuai dengan konsep efisiensi Pareto yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan atau better off dengan mengorbankan perilaku ekonomi lainnya atau biasa disebut dengan worse off dalam hal ini tentunya. Dan untuk insiden pajak merupakan suatu penentuan atau proses dalam pihak mana atau konsumen atau produsen sendiri itu yang sebenarnya menanggung beban pajak. Adapun insiden pajak tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, meliputi yang pertama yaitu ada hanya orang yang dapat menanggung pajak. Terus untuk yang kedua, sumber dan penggunaan pendapatan. Untuk yang ketiga, bagaimana harga itu ditentukan. Dan yang keempat, disposisi pendapatan pajak. Dan yang kelima, ada kemajuan pajak seseorang dapat diukur beberapa cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafi Aksan, 57. Kali ini saya akan membahas tentang pajak. Pajak dapat menyebabkan perubahan harga secara relatif. Pajak juga dapat dibedakan dari beberapa macam jenis pajak. Yang pertama, ada pajak unit komoditas, di mana pajak yang dikenakan tetap jumlahnya per unit komoditas yang dijual. Yang kedua, ada pajak ad valorem, yaitu pajak yang didasarkan pada nilai suatu transaksi, contohnya yaitu pajak pertambahan, nilai PPN. Yang ketiga, ada pajak keuntungan, yaitu pajak yang dibebankan kepada perusahaan atas keuntungan ekonominya, di mana pajak ini, keuntungan ekonomi perusahaan ini tidak dapat dialihkan kepada konsumen dan hanya ditanggung kepada pemilik perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, ada pajak dalam pasar monopoli. Pajak dapat mengakibatkan harga naik lebih besar dari besaran pajak itu sendiri. Ketika ada pajak sebesar T akan dibayarkan oleh produsen sehingga meningkatkan MC, dan keputusan produsen menjadi MR sama dengan MC plus T. Yang selanjutnya ada model Harberger. Model Harberger ini mempunyai asumsi utama diantaranya sebagai berikut. Ada teknologi, perilaku pemasok faktor, struktur pasar, jumlah persediaan faktor, preferensi konsumen, yang terakhir ada kerangka insiden pajak. Kemudian terdapat juga jenis-jenis pajak dengan model keseimbangan umum. Yang pertama ada pajak komoditas, pajak yang dikenakan atas makanan dan harga relatifnya yang akan meningkat. Yang kedua ada pajak penghasilan, pajak yang dikenakan atas penghasilan setelah kita bekerja pada tingkat yang sama. Yang ketiga ada pajak umum tenaga kerja, pajak yang dikenakan atas tenaga kerja atas semua penggunaannya. Yang terakhir ada pajak sebagian faktor, di mana pajak yang ketika modalnya digunakan, maka disitulah akan digunakan pajak sebagian faktor itu sendiri. Dalam pajak akan mengembalikan pajaknya kepada wajib pajak, yang nantinya akan diserahkan kepada pemungut pajak. Ketika pajak dipungut, maka kenaikan harga akan mengurangi jumlah yang diminta, tetapi tidak membuatnya menjadi nol. Dari sini kita lihat bahwa pajak dapat mendistorsi keputusan ekonomi, dan itu akan mengakibatkan beban berlebih, atau yang bisa berakibat disebut dengan beban kesejahteraan yang hilang. Ketika beban kesejahteraan tersebut hilang, maka tidak terjadi efisiensi. Yang selanjutnya ada beban berlebih, di mana pajak dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Di antaranya dapat mempengaruhi pajak terhadap batasan anggaran, pengaruh pajak pada paket konsumsi. Yang kedua ada dalam kurva budget constraint yang dipengaruhi pajak terdapat istilah yaitu ada tax revenues, di mana pendapatan yang diperoleh pemerintah melalui perpajakan. Yang kedua ada equivalent variation,
yang yaitu adalah ukuran perubahan kesejahteraan ekonomi yang terkait dengan perubahan harga. Nah, dari pembahasan saya itulah macam-macam pajak dan pengertian pajak. Baik, kelompok 6 sudah menyajikan materi terkait defisit finance dan ringkasan kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.